Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Siska Mawaski. Proses penghitungan suara Pilpres 2024 oleh KPU RI atau real count masih terus bergulir. Berdasarkan data dari situs KPU RI Sabtu 17 Februari, pukul 17 waktu Indonesia Barat, data yang masuk mencapai 65,88%. Data tersebut berasal dari 542.314 TPS di seluruh Indonesia. Adapun total TPS mencapai 823.236. Dari data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka 57,88% atau 48.546.385 suara. Kemudian disusul Anies Muhaimin atau Amin dengan angka 24,52% atau 20.563.486 suara. Lalu pasangan Ganjar Mahfud dengan angka 17,61% atau 14.767.831 suara. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 35 provinsi dari total 38 provinsi. Adapun Provinsi Papua Pegunungan belum termasuk karena masih dilakukan proses penghitungan. Kemudian pasangan Amin unggul di dua provinsi, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya unggul di pemilihan luar negeri. Untuk diketahui KPU RI baru akan melakukan penetapan rekapitulasi suara Pilpres 2024 paling lambat Rabu 20 Maret 2024 atau 35 hari setelah pemungutan suara. Dengan demikian, maka masyarakat baru mengetahui siapa sosok presiden dan wakil presiden terpilih pemenang Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Capres Anies Baswedan diketahui bertemu dengan Cawapres Mahfud MD dalam acara pengukuhan tiga guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI pada Sabtu 17 Februari. Diketahui acara ini digelar di Aula FKUI Gedung Imeri, Salemba, Jakarta Pusat. Meski bertemu, namun Anies mengklaim bahwa mereka tak membicarakan apapun terkait pemilu 2024, termasuk soal dugaan kecurangan yang terjadi. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan bahwa Timnas Amin tengah menganalisis hasil pemilu 2024. Data-data dan fakta yang ditemukan di lapangan akan disimpulkan untuk menentukan langkah ke depan. Lebih lanjut, Anies mengakui Timnas Amin sudah melakukan komunikasi dengan TPN Ganjar Mahfud. Tentu komunikasi tersebut juga membahas mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024. Anies lantas meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk serius dalam menindaklanjuti persoalan yang terjadi termasuk dugaan kecurangan. Menurut Anies, kualitas demokrasi Indonesia akan baik jika pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan bersih. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap KPU bisa memastikan keseluruhan suara rakyat dihitung dengan cermat. Capres Prabowo Subianto mengunjungi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 17 Februari. Dalam kunjungan ini, dua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, turut mendampingi sang ayah. Pertemuan ini digelar di Museum dan Galeri SBY Ani.
Ditanya soal isi pertemuan, AHY memastikan tidak ada bahasan mengenai jatah kursi menteri. Menurut AHY, pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi dan dipandang sebagai sebuah gestur positif antara dua tokoh bangsa dan tokoh pemimpin besar. Ketua Umum Partai Demokrat ini berujar pertemuan antar tokoh bangsa ini harusnya perlu diikuti oleh pihak-pihak lainnya. Pasalnya, setelah pemilu 2024 rampung, AHY menilai sepatutnya seluruh anak bangsa dan elit politik mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membuat Indonesia lebih baik. Adapun kedatangan Prabowo ke Pacitan disambut oleh ratusan warga setempat di sepanjang jalan saat menuju museum dan galeri seni SBY Ani. Para warga berebut bersalaman dan mengabadikan momen bersama Prabowo. Ajakan menteri Pak. Ajakan Menhan Pak, menteri Pak. Kita tidak membicarakan itu. Kita tidak membicarakan itu sama sekali karena sekali lagi ini adalah sebuah silaturahim, sebuah gestur yang sangat positif antara dua tokoh bangsa, antara dua pemimpin besar, antara dua putra-putra terbaik bangsa yang menurut saya ini bisa atau harus menjadi contoh yang baik. Bahwa pada akhirnya semua ingin mendedikasikan dirinya, waktu, pikiran, tenaganya untuk Indonesia semakin baik. Dan ini sebuah contoh yang luar biasa ditunjukkan oleh Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak SBY dan semua yang kita anggap bisa terus berkontribusi pada bangsa kita. Begitu. Tak seperti beberapa negara lainnya, pemerintah Amerika Serikat nampaknya masih menahan diri untuk memberikan ucapan selamat untuk Capres Prabowo Subianto atas hasil keunggulan Pilpres 2024 versi hitung cepat atau quick count. Penasehat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby dalam pernyataan pada Jumat 16 Februari menyatakan bahwa mereka akan memberikan ucapan pada waktu yang tepat. Menurut Kirby, saat ini Amerika Serikat menunggu pengumuman resmi yang dilakukan oleh KPU RI. Apabila nantinya Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih, maka Gedung Putih akan menghormati suara rakyat Indonesia berdasarkan penetapan hasil resmi pemilu. Disinggung soal rekam jejak Prabowo yang sudah 10 tahun lebih dilarang memasuki Amerika Serikat karena tuduhan pelanggaran HAM, Kirby mengatakan bahwa HAM telah jadi dasar kebijakan luar negeri Biden. Menurutnya, Biden selalu mengangkat isu dan kekhawatiran tentang HAM dan hak-hak sipil. Adapun sejauh ini sudah ada 3 pimpinan negara sahabat yang memberikan ucapan selamat untuk Prabowo yang berhasil unggul Pilpres versi quick count. Mereka yakni Singapura, Australia, dan Republik Ceko. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese melalui akun media sosial X Kamis 15 Februari menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 versi quick count. Sementara itu, Dubes Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy menyampaikan ucapan selamat dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak kepada Prabowo Subianto selesai unggul Pilpres berdasarkan quick count pada Jumat 16 Februari. Ucapan selamat Sunak itu disampaikan melalui sepucuk surat. Demikian informasi dalam Breaking News kali ini. Saya Siska Moaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.